ya mungkin harus dioperasi. Kalau cuma baru infeksi aja, bernanah, masih gampang ya, kita bisa oles, salep antibiotik, minum antibiotik, dan sisa benangnya mungkin bisa apa, dipotong gitu, dipastikan gitu bersih gitu. Oleh karena itu penting juga milih dokter mengerjakan yang benar-benar kompeten gitu ya. Kan kelihatan lah dari apa kliniknya, track record apa dan lain sebagainya yang benar-benar menjaga Mm-mm. sterilitasan gitu. Kemudian Mm-mm. berikutnya untuk soal make up ya. Mm-mm. Mm-mm. Make up Soal habis makeup dok. benang, kan jadi kalau benang itu kan dimasukkan benang gitu ya. Salah satu yang benang dimasukkan tuh ada benang yang cukup lebar. Jadi kita bikin lubang agak besar gitu ya dengan Mm-mm. jarum Mm-mm. agak besar, masukin selang berisi benang gitu ya. Baru benangnya ditinggalin di dalam. Nah, lubang itu tuh agak besar Mbak Rezer ya. Jadi setidaknya dia butuh 24 jam untuk nutup setidaknya paling cepat gitu ya. Nah, sebelum Oke, 24 setelah jam itu. itu Mm-mm. kemungkinan besar belum nutup. Jadi jangan make Mm-mm. upan. Takutnya kan make up pasti nggak steril kan. Make up tuh ada Oh bakteri dan gitu. lain sebagainya. Kalau kena lubang bisa Oke. infeksi. Berarti setelah 24 jam ya dok ya? Paling cepat setelah 24 Paling jam. cepat setelah 24 jam. Hmm. Oke, kemudian dok? Kemudian apa tuh? Saya Oke, ngeblank. kemudian setelah itu, oke, kemudian Kemudian setelah setelah itu itu boleh kalau emang udah nutup ya udah make boleh up, ya. enggak silahkan. Oke, nih dok nih ada yang tanya lagi nih dok. Dok kalau suntik apa nih double chin kira-kira bisa sekali treatment langsung hilang nggak sih katanya? Double chin ya, betul juga Mbak Daya. Jadi kalau Mm-mm. double chin ya, misalnya di sini gitu ya, kayak gini, udah pasti dia akan mengurangi tampilan V-shape karena ada keberatan jaringan di bawah situ kan ya. Nah, kalau double Mm-mm. chin yang harus kita perhatikan, pertama, apakah itu lemak, apakah itu kulit yang longgar, Mm-mm. gitu. Kalau saya kan dulu gendut nih Mbak Rezer ya, jadi kulit saya agak longgar di sini gitu. Padahal kalau diraba-raba, lemaknya nggak ada gitu ya, gitu. Jadi kalau saya ala ya sedikit ada double chin karena kulit yang longgar gitu. Treatmentnya apa gitu? Apakah bisa sekali treatment atau gimana gitu ya? Tergantung gitu. Mm-mm. Kalau misalnya dia lemak, kita bisa suntikan cairan peluru lemak gitu ya, lipolisis gitu ya. Ada beberapa cairan lipolisis di luar sana, mesolipo gitu ya, yang bisa kita suntikan. Tapi kita harus hati-hati. Ada juga produk-produk non BPOM yang beredar di luar sana. Jadi sebelum melakukan hal itu harus selalu nanya ke dokternya ini BPOM atau enggak gitu. Ya, siapa tahu dokternya lupa apa gimana produknya itu non BPOM gitu ya, hati-hati. Kemudian itu. Jadi peluru lemak itu ada beberapa jenis lah nanti ada episode Iriderms lainnya gitu ya. Udah gitu kalau mau tindakan operasi ya bisa kita sedot lemak di daerah sini Mm-mm. gitu. Itu Dokter Henry mengerjakan. Dokter Henry itu dari Surabaya dia Itu mengerjakan sakit nggak sih sering. dok? Operasi mah sakit mungkin ya, saya juga belum pernah. Karena operasi kan kayaknya sakit ya gitu. Udah gitu kalau nggak pengen operasi ya udah. Tapi kalau kalau ternyata ini kulitnya longgar kayak saya gini, yang mungkin bisa kita Mm-mm. lakukan kan lemaknya udah nggak ada gitu ya. Ya kita bisa pakai alat setrika wajah, kulitnya dikencangkan gitu sehingga ini lebih Oke, kecil bisa lebih V biar lebih kecil. Jadi atau kelihatan kalau tirus ya dok ya? atau kalau eh, ini kulitnya longgar lagi dan nggak pengen pakai setrika pengen disuntik bisa kita tambah dagu. Kenapa tambah dagu? Nah kalau kita lihat nih Mbak Rezer ya Dari kan ini oh gini ya ya. dari samping ya dok ya? Mm-mm. Iya, kalau kita tambah dagu ke depan, otomatis Mm-mm. berat jaringan yang ngumpul di sini akan terregang juga. Jadi otomatis si double chin akan berkurang Oh gitu. gitu. Itu Jadi kalau tambah dagu itu gimana tuh dok? Cara apa mengerjakannya gitu? Tindakannya itu seperti apa sih dok? hmm. Jadi kalau tambah dagu tuh ya tadi ya ada yang operasi Supaya dan lebih non lancip. operasi. Oh yang Supaya lebih oke volume oke. ya. Kalau Mm-mm, operasi dokter mm-mm, bedah plastik tuh ya dia akan pasang implan di dagu. Kalau kami mm-mm. dari spesialis Oh dan kelamin yang implan. non operasi, kita pakai filler, kita suntik filler Oh, gitu. oke. Nah, dagunya sendiri bisa dibentuk sesuai keinginan gitu. Kalau perempuan mungkin dia lebih lancip atau lebih membulat. Lancip. Kalau laki-laki Mm-mm. kayak saya nih dia lebih mengkotak gitu dagunya gitu. Jadi intinya diberikan volume tambahan di sana sesuai proporsi yang baik ya. Jadi sehingga double chin yang di sini menumpuk bisa tertarik dan berkurang dan lebih V kesannya gitu.
Tuh. Oke, udah jelas ya untuk pertanyaannya. Eh, Ini sekarang ada pertanyaan lagi nih dok. Gimana caranya wajah glowing seperti Dokter Yuda katanya? Tuh gimana tuh? Apa rahasianya dok? Nah, rahasianya lighting, Mbak Rezer. Kalau bisa lihat di bola mata saya ada ring Lighting. light. Bercanda. Tapi benar loh, lighting Hmm. membantu ya. Eh, kalau saya Mm-mm. sih, kalau saya sih, jadi kalau untuk wajah glowing, bersinar cerah ceria ya, Mm-mm. banyak caranya gitu ya. Dari ada pro dan kontra lah. Itu juga sempat dibahas ID Derms. Jadi mulai dari obat topikal, oles, kemudian sampai tindakan-tindakan, treatment laser dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya kulit sih nggak pernah tindakan aneh-aneh ya. Kalau saya kulit glowing, karena saya rajin memakai krim malam. Saya Oh, sangat pakai sangat krim sangat malam ya rajin, dok ya. ya? Ya, saya Mm-mm. nggak bohong, saya sangat 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 rajin pakai krim malam dan pelembab sehingga kulit saya bagus. Karena aslinya nggak Mm. bagus, aslinya saya jerawatan nih. Dulunya ada bekas-bekas. Terus dok, eh, selain selain pakai krim malam nih dok ya, yang aku udah pernah alamin gitu kan sebelumnya. Dulu juga aku sering banget tuh pakai krim-krim malam gitu kan. Tapi kok malah malah makin jerawatan ya dok. Dan setelah saya udah nggak makan yang minyak-minyak, justru sekarang saya udah nggak pakai apa-apa lagi. Itu kayaknya dari makanan juga pengaruh ya dok ya. Iya, jadi kalau makanan sih minyak, minyak bukti Minyak. ilmiahnya saya belum Mm-mm. begitu banyak baca ya. Tapi kalau untuk jerawat, makanan yang paling Mm-mm. berpengaruh adalah yang manis-manis, Mbak Reza. Karbohidrat, Oh, oke. manis-manis, ya, Mm-mm. susu juga gitu. Itu akan memicu Mm-mm. ketidakseimbangan hormon insulin lah, sehingga nanti akan memicu produksi minyak berlebih di wajah dan mengakibatkan jerawat dan radangnya berlebih gitu kalau jerawat dan makanan. Hmm. Bisa dicari juga di Oke, episode ID udah Dem jelas. sebelumnya, jerawat. Oh Iya, iya, dan oke nanti dok. Nanti. berikutnya Dokter Jen juga bakal Mm-mm. ada jerawat sesi kedua. Karena jerawatnya memang banyak Mm-mm. banget. Ditanyain sih Mbak Reza, dia sampai kita mau bikin 2 sesi jerawat khusus di ID Derm. Oh gitu, itu kapan dok rencananya Itu dok? cek ya, Kapan tuh? kayaknya minggu depan atau 2 minggu lagi gitu. Minggu depan atau 2 minggu lagi deh, nanti kita cek lagi ya jadwalnya. Wow, kayaknya saya mau mau nonton nanti dok. Pantengin. Pantengin harus, ya. harus, harus. Iya. Nih, saya sembari buka contekan jadwal selanjutnya. Gitu. Ada pertanyaan apa lagi ya? Ini ada yang nanya nih. Dok, skincare buat cowok yang bagus itu apa sih katanya dok? Oke, skincare buat cowok yang bagus adalah yang cukup simpel untuk cowok tersebut mau pakai. Gitu. Karena Oke. sepengalaman saya sih, ya gitu sih. Jadi mau sebagus-bagus apa, ya namanya cowok ya. Mau, ya namanya cowok lah. Mau gay, Pasti maunya straight, yang simple ya dok ya? bisexual, atau in between lah. Pasti maunya simpel gitu. Saya juga maunya simpel walaupun gini kan. Jadi, ya sesimpel mungkin. Ya, makanya kalau cowok nih, saya bukannya promosi atau apa ya. Kalau cowok saya malah lebih sarankan merawat kulit wajah, datang ke dokter kulit gitu. Kenapa? Karena nanti di dokter kulit dari sedemikian banyak eh, produk-produk bahan aktif bisa Mm-mm. diracik menjadi satu produk yang simpel gitu. Jadi kalau cowok harus sesimpel mungkin sehingga cowok tersebut mau. Gitu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Karena masih ada waktunya kurang lebih 4 menit lagi nih. 4 menit lagi nggak kerasa yo, udah mau Nggak kerasa masuk ya lima dok menit. ya? Kita seru banget. Cepet Kita banget. ketemu virtual aja seru. Nanti kita ketemu asli lebih seru ya Mbak Renter ya. Sambil Iya, nanti makan-makan kita habis ketemu ya pandemi. dok ya. Iya. Kemudian Ini ada apa nih? pertanyaan. Dok, kalau V-shape bisa nggak sih pakai yang support seperti bandana diikat di dagu, seperti yang banyak beredar di pasaran? Iya, saya juga. Oh, saya nemu tuh gambarnya kemarin. Jadi kalau yang disupport gitu, ya itu nggak bisa sih ya. Itu nggak akan permanen gitu, nggak akan permanen. Tapi hal tersebut lucu loh. Kan saya lihat di TikTok gitu ya, Mbak Reza ya, atau di Mm-mm. Instagram. Orang-orang itu dari Korea atau Tiongkok gitu ya, mereka pakai ini selotip loh, selotip di sininya. Jadi sebelum make up apa-apa ya udah pakai pelembab atau apa, dia taruh selotip di selotipin ke sini. Jadi semuanya keangkat. Udah gitu timpa foundation, make up full
gitu. Itu Jadi serius, itu ngaruh tuh dok. Nanti saya mau coba nih kalau itu eh, bener ngaruh. ngaruh, tapi pada saat itu aja gitu. Oh, oke. Pakai Jadi hanya satu selotip. hari aja tuh dok. Pada saat itu Iya, kalau doang. kalau malamnya udah nyampe rumah cuci muka selotip dilepas ya jadi gitu lagi. Hanya untuk kosmetik lah gitu. Kosmetik ya. Oke. Mm-mm. Ini kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi nih dok. Kalau aslinya cabi tapi pengen V-shape, sarannya apa ya dok? Tadi kayaknya udah ya. Cabi pengen V-shape, ya jadi terlihat. Nah, oh ya, cabi. Nah, kalau cabi nih Mbak Rezer Mm-mm. ya, cabinya itu cabi di pipi atau biasanya ada juga yang eh, wajahnya kotak gitu. Si Mm-mm. otot rahangnya terlalu besar gitu sehingga memberi kesan yang wajahnya penuh gitu. Kalau dia karena pipinya cabi, kita harus lihat cabinya karena lemak berlebih atau pipinya udah turun. Kalau pipinya Mm-mm. udah turun, kita bisa lakukan tindakan filler atau tarik benang sehingga pipi yang turun di atas lagi, jadi lebih V kan. Nah, kalau dia pipinya cabi karena lemaknya berlebih, mungkin kita bisa suntik cairan lipolisis tadi, peluruh lemak. Atau sekalian aja operasi buccal fat removal, dokter bedah plastik gitu ya. Dikeluarin lemak pipi berlebihnya sehingga lebih V-shape. Nah, tapi kalau ternyata penyebabnya adalah rahangnya yang terlalu besar gitu ya, kotak gitu, mungkin memberi kesan Mm-mm. mukanya penuh, kita bisa botox ini otot rahang, Mbak Rezer. Nah, jadi Mm-mm. otot rahangnya kita lumpuhkan sementara ya. Jadi itu kita suntikan sehingga dia akan mengecil. Istilahnya atrofi ya. Jadi atrofi otot atau ototnya mengecil sehingga yang asalnya kotak atau penuh daerah sini dia mengecil jadi lebih V gitu. Jadi kalau misalnya Oh, mikir-mikir oke. cabi, konsultasikan dulu cabinya kenapa? Karena penyebab Kenapa? cabi berbeda, treatmentnya juga berbeda gitu. Oke. Terus nih dok, satu lagi nih dok. Kalau angkat lemak pipi gimana dok? Angkat lemak pipi ke dokter bedah plastik ya. Dokter bedah plastik, saya sih nggak tahu ya mereka di bedahplastik.com atau perapi.com ada nggak ya cara nyari. Jadi kalau mau angkat lemak pipi, pastikan ke dokter Mm-mm. bedah plastik ya. Di ini sih, buccal fat removal ya. Yang saya tahu, dibelek di dalam sih. Dibelek di dalam, kemudian dikeluarin. Gitu. Hmm, oke. Dok, ini mungkin masih banyak yang mau dibagikan ke teman-teman, tapi unfortunately waktunya juga Mm-mm. terbatas ya dok ya. Iya. Jadi mungkin yang masih punya pertanyaan dan yang masih penasaran bisa langsung kontak dokter Yuda. Jadi nih dok, last Boleh, word-nya apa boleh. nih dok? Mungkin ada yang mau disampaikan? Jadi intinya hmm, kepada semuanya wajah V-shape nih ya. Wajah V-shape itu akan memberikan kesan yang menarik dan juga terlihat muda gitu. Terlihat muda udah pasti menarik ya kan gitu. Jadi Mm-mm. nggak ada salahnya lah kalau kita pengen terlihat lebih menarik dengan cara sedikit permak kali bahasanya ya, sedikit merubah wajah Mm-mm. kita altered menjadi lebih V-shape gitu. Karena toh terlihat menarik pun banyak keuntungan ya tadi ya berdasarkan jurnal ilmiah gitu, nggak ada salahnya asal sesuai dengan diri sendiri gitu. Terdapat banyak sekali pilihan treatment yang bisa dilakukan untuk membuat wajah terlihat lebih V-shape gitu, Lebih dari efisien. mulai operasi ataupun non operasi dan lain sebagainya, apapun itu yang